semuanya, perkenalkan, nama saya Putu Mila Celia Ayordawirya. Saya dari kelas 11-3, sen 43. Pada video ini, saya akan menjawab tugas tentang tantangan Pancasila di era digitalisasi. Soal yang pertama, apa yang perlu dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas secara menyeluruh tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi, terutama bagaimana nilai-nilai Pancasila mulai diuji oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Artikel menyoroti bahwa media sosial, internet, dan arus informasi global membawa banyak perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat di Indonesia. Hal ini dibahas antara lain: yang pertama, penyebaran informasi yang tidak terkendali, termasuk hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Yang kedua, meningkatkan sikap intoleransi, polarisasi, dan perpecahan masyarakat, terutama saat menanggapi isu politik, agama, dan sosial. Yang ketiga, menurunnya sikap gotong royong, solidaritas, dan sopan santun yang sebenarnya merupakan inti-inti Pancasila. Yang ketiga, pengaruh budaya global yang sangat kuat yang kadang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, ketertiban generasi muda dalam ruang digital yang sayangnya sebagian besar masih belum memahami pentingnya etika digital. Secara keseluruhan, artikel tersebut ingin menunjukkan bahwa meskipun Pancasila adalah ideologi dasar bangsa, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia digital, masih menghadapi tantangan besar. Kenapa bisa terjadi permasalahannya yang ada dalam artikel tersebut? Tantangan tersebut muncul bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor penting yang membuat masalah-masalah tersebut muncul. Yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia belum mampu memilah mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Akibatnya, hoaks mudah dipercaya dan diteruskan, sehingga membuat konflik semakin luas. Yang kedua, algoritma media sosial yang memicu perpecahan. Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memiliki algoritma yang memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi. Konten yang kontroversial cenderung viral sehingga memicu emosi dan memecah belah masyarakat. Yang ketiga, globalisasi yang begitu cepat. Arus informasi dari luar negeri membuat generasi muda mudah terpapar budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai Indonesia. Yang keempat, minimnya pemahaman praktis tentang Pancasila. Banyak orang yang hanya mematuhi Pancasila sebagai hafalan, bukan pedoman kehidupan nyata. Akibatnya, nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan kemanusiaan kurang diterapkan saat menggunakan media sosial. Yang kelima, kurangnya kesadaran etika bermedia digital. Sangat mudah bagi seseorang untuk marah, menghina, atau menyebar kebencian di media sosial karena merasa tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, kurangnya kontrol sosial di ruang digital. Di dunia nyata, kita terikat norma dan hukum. Namun di dunia digital, banyak pengguna merasa bebas bertindak tanpa batas. Semua faktor ini saling berkaitan sehingga memperburuk tantangan Pancasila di era digital. Lalu kita lanjut soal ketiga. Bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda? Sebagai generasi muda yang aktif di dunia digital, ada banyak langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menguatkan posisi Pancasila di era digital. Yang pertama, meningkatkan literasi digital.
belajar melakukan verifikasi informal, memahami cara kerja algoritma, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memecah belah. Yang kedua, mengamalkan nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Sila pertama, menghargai kebebasan beragama dan keyakinan orang lain. Sila kedua, tidak melakukan perundungan, ujaran kebencian, atau penghinaan. Sila ketiga, menjaga persatuan bangsa dan tidak menyebarkan konten yang memecah belah. Sila keempat, berdiskusi dengan musyawarah dan tidak memaksakan pendapat. Sila kelima, menggunakan internet untuk hal-hal yang adil, bermanfaat, dan membantu orang lain. 3. Menyebarkan konten positif. Generasi muda bisa membuat konten edukatif, motivasi, informasi bermanfaat, hingga kegiatan sosial yang mencerminkan nilai gotong royong. Yang keempat, menggunakan media sosial secara bijaksana. Berpikir sebelum mengunggah, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak terbawa emosi. Yang kelima, terlibat dalam komunitas literasi digital dan anti-hoax. Mengikuti program Kominfo, Siberkreasi, atau gerakan Cek Fakta. Yang keenam, berdampak nyata dalam lingkungan sekitar, mengajak teman sebaya berdiskusi, mengingatkan jika ada yang menyebarkan hoaks, atau menjadi panutan beretika digital di lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat Pancasila di era digital. Kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi negara sedang menghadapi tantangan serius di era digital. Perkembangan teknologi membawa dampak positif, namun juga membawa ancaman berupa hoaks, kebencian, intoleransi, hingga perpecahan masyarakat. Namun, tantangan tersebut bukan berarti tidak bisa dihadapi. Justru era digital menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sepanjang zaman dengan literasi digital yang baik. Sikap bijaksana dalam bermedia sosial serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata maupun digital, kita dapat menjaga persatuan bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah simbol atau hafalan, tetapi harus menjadi pedoman moral dan etika dalam setiap tindakan, termasuk saat kita berinteraksi di dunia maya. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.